Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas mengenai bab baru yaitu transformasi Laplace. Apa itu transformasi Laplace? Ternyata transformasi Laplace ini adalah suatu metode yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang diberi masalah nilai awal serta nilai batas. Dari persamaan diferensial, kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial ini dengan beberapa langkah atau beberapa tahap. Misalkan kita ketahui persamaan diferensial. Sebuah persamaan diferensial ini adalah salah satu persamaan yang rumit. Kemudian kita transformasi Laplace-kan dengan akan mendapatkan persamaan aljabar atau persamaan sederhana. Dari persamaan sederhana ini kita akan proses sedemikian hingga kita akan memanipulasi sehingga mendapatkan solusi dari persamaan aljabar. Dari persamaan aljabar inilah kita transformasi Laplace-kan kembali. Hasil dari transformasi Laplace atau inverse dari transformasi Laplace persamaan aljabar ini merupakan solusi dari persamaan diferensial. Tapi langkah-langkah ini nanti kita akan bahas di bab berikutnya, yaitu penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Yang akan kita bahas pada bab ini itu adalah apa itu transformasi Laplace dari sebuah fungsi. Oke. Jadi langkah-langkah ini nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Kita akan hanya fokus pada transformasi Laplace. Kita masuk ke definisi daripada transformasi Laplace. Oke, andaikan Ft adalah fungsi yang diberikan dan didefinisikan untuk semua waktu T, karena biasanya pada ilmu fisika atau teknik, T itu dinotasikan dalam fungsi waktu. Dengan T itu lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi Ft ini akan dikalikan dengan E pangkat min St, kemudian diintegrasikan terhadap T, kemudian diberi batas dari 0 sampai tak hingga. Kemudian hasil integralnya itu ada dan merupakan fungsi dari S, katakanlah hasilnya itu adalah Fs, maka Fs itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga kali E pangkat min St kali Ft dt. Nah, ini merupakan disebut transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari fungsi original Ft ini dinotasikan seperti ini. Lft. Jadi ini adalah notasi dari transformasi Laplace dari fungsi Ft. Sehingga definisi daripada transformasi Laplace Ft itu karena hasilnya adalah Fs sama dengan Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St kali Ft dt. Jadi ini adalah definisi daripada transformasi Laplace fungsi Ft, di mana hasil dari transformasi Laplace Ft itu adalah Fs, fungsi dalam S. Ini adalah persamaan fungsi baru ya, bukan fungsi yang sama dengan Ft. Jadi itulah definisi daripada fungsi daripada transformasi Laplace dari Ft. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rumus-rumus yang digunakan dalam mencari transformasi Laplace Ft. Pertama, misalkan Ft-nya itu sama dengan K, maka hasil daripada transformasi Laplace-nya itu adalah K per S.
atau Fs-nya itu sama dengan K per S. Bukti, menurut definisi transformasi Laplace tadi bahwa transformasi Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat min St kali Ft. Ft-nya itu kan adalah K. Maka E pangkat min St kali K dt. Karena ini adalah integral dalam T, maka K-nya kita keluarkan aja untuk memudahkan. Kemudian kita integralkan E pangkat min St dengan batas 0 sampai T hingga. Hasil integral dari E pangkat min St itu sendiri adalah min 1/s kali E pangkat min St. Karena ini ada K, jadi kita kalikan, maka hasilnya adalah min K per S kali E pangkat min St batas 0 sampai T hingga. Setelah kita ketahui sebelumnya bahwa kalau E pangkat min T hingga itu adalah 0. Jadi kita substitusikan dulu batas atasnya, kemudian dikurang dengan batas bawah. Jadi E pangkat min T hingga 0 sama dengan 0, kemudian E pangkat 0 itu adalah 1. Karena batas bawah makanya kita kurang. Oke. Kemudian ini ada negatif, maka hasilnya adalah positif K per S. Jadi terbukti bahwa untuk Fe-nya sama dengan K, maka hasil dari transformasi Laplace-nya atau Fs-nya itu sama dengan K per S. Jadi misalkan Fe-nya itu adalah 3, maka hasil dari transformasi Laplace-nya itu adalah 3 per S, atau Fs-nya sama dengan 3 per S. Kalau Ft-nya sama dengan 5, maka Fs-nya sama dengan 5 per S. Ya, itu aja. Itu untuk rumus pertama, untuk Ft sama dengan K. Selanjutnya, rumus yang kedua, untuk Ft-nya itu sama dengan T pangkat N. Maka Fs-nya atau transformasi Laplace-nya itu sama dengan gamma. Jadi kita masih menggunakan rumus gamma N tambah 1 per S pangkat N kurang 1. Oke, kita buktikan menurut definisi dari transformasi Laplace ini, karena ini adalah kita misalkan dulu St-nya sama dengan U untuk memudahkan. Kemudian maka SDT-nya itu sama dengan DU. Oke, jadi kita ubah dulu, kita ubah bentuknya dulu. Sehingga integral 0 sampai T hingga E pangkat min St kali T pangkat NDT itu sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat min U, karena min St-nya tadi kita misalkan sama dengan U, maka E pangkat min U. Kalau St-nya sama dengan U, maka T-nya sama dengan U per S. Makanya T pangkat N-nya ini kita ubah menjadi U per S pangkat N. Kemudian karena SDT-nya sama dengan DU, maka DT-nya itu sama dengan DU per S. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya yang tidak ada hubungannya dengan U, karena ini integral terhadap U, kita keluarkan saja dari integralnya. Kemudian ini ada per S pangkat N, ini juga ada per S pangkat 1, maka kita keluarkan saja menjadi 1 per S pangkat N tambah 1. Oke, integral 0 sampai T hingga E pangkat min U kali U pangkat N DU. Nah, ini identik dengan fungsi gamma. Jadi ini adalah gamma N tambah 1. Sehingga Laplace Ft-nya itu sama dengan gamma N tambah 1 per S pangkat N tambah 1.
Jadi misalkan kalau Ft-nya itu sama dengan T pangkat 2, maka gamma 2 itu sama dengan 1 ya. Gamma 2 berarti gamma 2 tambah 1, gamma 3. Gamma 3 itu sama dengan 2 faktorial, berarti 2 per S pangkat 2 pangkat 2 tambah 1, maka pangkat 3. Jadi hasil dari Ft-nya sama dengan T pangkat 2 itu adalah 2 per S pangkat 3. Contoh selanjutnya, kalau misalkan Ft-nya itu sama dengan T pangkat 3, maka hasil dari transformasi Laplace-nya itu sama dengan gamma 3 tambah 1, maka gamma 4. Gamma 4 itu sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2, 6 ya. 6 per S pangkat 4, karena 3 tambah 1. Jadi itu aja untuk contoh dari rumus kedua ini, rumus transformasi Laplace kedua ini. Oke, next untuk rumus yang ketiga. Selanjutnya untuk rumus yang ketiga, untuk Ft-nya itu sama dengan cos Kt, maka hasil dari transformasi Laplace-nya atau Fs-nya sama dengan S per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Kita buktikan. Menurut definisi, kita tulis menurut definisi transformasi Laplace sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat min St kali cos Kt dt. Ini adalah integral parsial. Jadi kita misalkan E pangkat min St-nya itu sama dengan dv. E pangkat min St dt ya, sama dengan dv. Kemudian cos Kt-nya itu sama dengan U. Oke, berarti ini adalah U dv. Kemudian kalau U-nya sama dengan cos Kt, maka du-nya adalah turunan dari cos Kt itu adalah min K sin Kt dt ya. Oke, kemudian kalau dv-nya sama dengan E pangkat min St dt, maka V-nya adalah integral dari E pangkat min St dt itu adalah min 1 per S E pangkat min St ya. Oke. Kemudian menurut bentuk dari integral parsial itu adalah U kali V kurang integral V du ya. Jadi U-nya adalah cos Kt, kemudian V-nya adalah minus 1 per S E pangkat min St. Oke, kita balik apa-apa ya. Dari batas 0 sampai T hingga kurang integral 0 sampai T hingga V du. V-nya itu adalah min 1 per S E pangkat min St, sedangkan du-nya adalah min K sin Kt dt, maka ini adalah negatif, ini adalah negatif, maka jadi plus ya. K per S E pangkat min St sin Kt dt. Oke, karena ini batas dari 0 sampai T hingga, kita substitusi batas atasnya dulu. Kalau substitusi batas atas sama dengan T hingga, maka E pangkat min T hingga itu sama dengan, oke, benar, 0. E pangkat min T hingga itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusi T-nya sama dengan 0, maka E pangkat 0 kali cos 0, telah diketahui sebelumnya bahwa cos 0 itu sama dengan 1. Karena dia batas bawah, maka dikurang ya. Ada minus. Minus, kemudian minus, jadinya plus. Ini 1, maka hasilnya 1 per S. Kalau tadi di substitusikan batas atasnya itu sama dengan 0, substitusi hasil dari substitusi batas bawahnya itu adalah 1 per S. Oke, next. Kurang, KS-nya, K per S-nya kita keluarkan saja, karena ini diintegralkan terhadap T. Untuk memudahkan, E pangkat min St sin Kt dt. Oke, kita integral parsialkan lagi ini E pangkat min St sin Kt dt. Dengan memisahkan lagi bahwa U-nya itu adalah sin Kt,
maka DU-nya adalah K cos KT. Kemudian dV-nya adalah E pangkat min ST dt, maka Q-nya adalah min seper S E pangkat min ST. Oke. Jadi kita lakukan kita parsialkan lagi. Seper S-nya kita turunkan saja, seper S kurang KS. Kemudian UV, U-nya adalah sin KT, V-nya adalah min seper SE pangkat min ST. Kurang, kenapa di sini tambah? Karena V-nya itu kan adalah min seper S. Kemudian min, kemudian ada kurang, maka jadinya tambah. Jadi K, karena DU-nya adalah K cos KT, maka K-nya kita keluarkan saja, jadinya K per S integral VDU, V-nya itu E pangkat min ST, DU-nya adalah cos KT dt. Oke, selanjutnya kita substitusi dulu batas atasnya. Kalau disubstitusi batas atas yaitu tak hingga, maka E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian kalau kita substitusi batas bawah, sin 0 itu adalah 0, maka ini hasilnya nanti akan 0, baik itu disubstitusi batas atas maupun substitusi batas bawah. Jadi sisa K per S integral E pangkat min ST cos KT. Ini tidak lain adalah bentuk dari definisi Laplace Ft, yaitu integral E pangkat min ST cos KT dt. Maka kita ubah bentuknya ini menjadi Laplace Ft. Nah, kita ubah bentuknya ini ya, menjadi Laplace Ft. K per S kali Laplace Ft. Kemudian kita kali masuk K per S kali K per S Laplace Ft, maka hasilnya kurang K pangkat 2 per S pangkat 2 Laplace Ft. Kemudian ini kita pindah ruaskan atau sama saja kedua ruas kita jumlahkan dengan K pangkat 2 per S pangkat 2 Laplace Ft. Tapi kita ubah bentuknya seperti ini. Laplace Ft-nya kita keluarkan, kemudian 1 tambah K pangkat 2 per S pangkat 2 itu kita masukkan dalam kurung. Kemudian selanjutnya maka Laplace Ft-nya itu sama dengan seper S kali S pangkat 2 per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Karena ini tadi kita ubah menjadi S pangkat 2 per S pangkat 2. S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Jadi kedua ruas kita bagikan atau kita kalikan dengan S pangkat 2 per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Jadi sisa Laplace Ft itu sama dengan S per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Karena kita coret ini S pangkat 2 bagi S, artinya S sisa S. Oke, ini adalah pembuktian dari fungsi Ft. Laplace dari Ft dengan Ft sama dengan cos KT. Maka hasil Laplace Ft-nya itu sama dengan S per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Jadi contohnya jika misalkan Ft-nya itu adalah cos 2T, maka hasil dari Laplace Ft-nya atau Fs-nya itu sama dengan S per S pangkat 2 tambah 4. Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Oke, kalau Ft-nya itu cos 3T, maka hasil dari Laplace Ft-nya atau Fs-nya itu sendiri adalah sama dengan S per S pangkat 2 tambah 9. Oke, itu untuk contoh dari rumus ketiga ini. Untuk Ft sama dengan cos KT. Selanjutnya rumus yang keempat. Untuk Ft-nya itu sama dengan sin KT, maka Laplace Ft-nya atau Fs-nya itu adalah K per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Untuk pembuktiannya sendiri, silakan kalian pelajari sendiri. Ini adalah pembuktian dari Ft sama dengan sin KT. Pembuktiannya itu caranya sama dengan pembuktian rumus yang ketiga tadi. Untuk Ft-nya sama dengan cos KT. Nah, pembuktiannya sama, kita parsialkan sebanyak 2 kali. Ini sama saja dengan
pembuktian rumus yang ketiga tadi ya, maka terbukti bahwa untuk Ft sama dengan sin Kt, maka hasil dari Laplace Ft-nya sama dengan K per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Jadi contohnya misalkan Ft-nya itu adalah sin 2T, maka hasil dari Laplace-nya itu atau Laplace sin 2T-nya itu adalah 2 per S pangkat 2 tambah 4. Kemudian kalau Ft-nya sama dengan sin 3T, maka Laplace Ft-nya itu adalah 3 per S pangkat 2 tambah 9 dan seterusnya. Oke, itu untuk rumus yang keempat. Selanjutnya rumus yang kelima. Untuk Ft-nya itu sama dengan E pangkat AT, maka Laplace Ft-nya atau Fs-nya itu sama dengan 1 per S kurang A. Buktinya itu seperti di bawah ini. Seperti biasa, menurut Laplace Ft-nya itu, menurut definisi Laplace Ft bahwa E pangkat minus T kali Ft. Ft-nya itu E pangkat AT. Kemudian karena bilangan pokoknya sama yaitu E, maka pangkatnya kita jumlahkan min St tambah AT. Tapi kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, A kurang S pangkat A kurang S kali T. Jadi integral 0 sampai T hingga E pangkat A kurang S kali T dt itu adalah sama dengan 1 per A kurang S, karena integral dari E pangkat A kurang S kali T itu adalah 1 per A kurang S kali E pangkat A kurang S kali T dengan batas 0 sampai T hingga. Kalau kita substitusi batas atas, maka hasilnya 0, substitusi batas bawah, maka hasilnya 1. Maka hasilnya adalah min 1 per A kurang S. Kita kalikan dengan negatif, kita ubah bentuknya. Jadi seperti 1 per S kurang A. Maka terbukti untuk Ft sama dengan E pangkat AT, maka Laplace Ft-nya itu sama dengan 1 per S kurang A. Contohnya misalkan kalau A-nya sama dengan 1, Ft-nya itu E pangkat T, maka hasil dari Laplace E pangkat T itu adalah 1 per S kurang 1, karena A-nya itu 1. Kemudian kalau Ft-nya E pangkat 2T, maka Laplace Ft-nya itu adalah 1 per S kurang 2. Jadi seperti itu saja penggunaan dari rumus yang kelima itu untuk Ft sama dengan E pangkat AT. Selanjutnya kita masuk ke subbab berikutnya yaitu linearitas transformasi Laplace. Sifat linear transformasi Laplace ini adalah sifat yang sangat penting pada penyelesaian transformasi Laplace. Bentuk dari sifat linearitas transformasi Laplace itu misalkan ada dua fungsi dalam T, yaitu anggap Ft dan Gt, kemudian terdapat koefisien dengan sebarang konstanta A dan B, maka sifat linear transformasi Laplace-nya itu adalah Laplace A kali Ft tambah B kali Gt itu sama dengan A kali Laplace Ft tambah B kali Laplace Gt. Laplace Ft itu sendiri kan tadi adalah Fs, kemudian Laplace Gt itu adalah Gs. Jadi ini adalah sifat linearitas transformasi Laplace. Selanjutnya contoh, tentukan Laplace dari transformasi Laplace dari 4T pangkat 2 kurang 3 cos 2T tambah 5E pangkat min T. Ini terdapat 3 fungsi dalam T. Ini fungsi pertama, fungsi kedua untuk cos 2T, kemudian fungsi yang ketiga itu E pangkat min T. Jadi kita gunakan sifat linearitas transformasi Laplace ini sedemikian hingga nanti sama dengan 4 kali Laplace T pangkat 2 kurang 3 kali Laplace cos 2T tambah 5 kali Laplace E pangkat min T.
Laplace T pangkat 2 itu sesuai dengan rumus yang kedua tadi, yaitu T pangkat N. Dengan N-nya sama dengan 2, maka Laplace-nya itu adalah, transformasi Laplace-nya itu adalah 2, karena gamma 2 tambah 1 atau gamma 3 itu sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu 2, kemudian per S pangkat N kurang 1. Dengan N-nya 2, maka S pangkat 3. Kemudian kurang 3 kali Laplace cos 2T. Ini sesuai dengan rumus yang ketiga tadi ya, dengan Ft-nya itu sama dengan cos 2T, maka Laplace-nya, transformasi Laplace-nya itu adalah S per S pangkat 2 tambah 4, karena 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Oke, selanjutnya tambah 5 kali Laplace E pangkat min T. Kalau ini pakai rumus yang ke-5 tadi. Dengan A-nya itu sama dengan minus 1. Maka hasil dari transformasi Laplace itu adalah 1 per S kurang min 1 atau S tambah 1. Maka sama dengan 8 per S pangkat 3, karena 4 kali 2, 8, kurang 3 S per S pangkat 2 tambah 4 tambah 5 per S tambah 1. Itulah tadi contoh dari sifat linearitas transformasi Laplace. Nah, masih ada beberapa rumus mengenai transformasi Laplace dengan pembuktiannya menggunakan sifat dari linear transformasi Laplace ini. Jadi masih ada beberapa rumus transformasi Laplace yang akan kita bahas di pekan depan, insya Allah. Untuk pekan ini kita bahas 5 rumus transformasi Laplace tambah satu sifat linearitas transformasi Laplace beserta contohnya. Jadi cukup untuk hari ini. Jika ada yang belum dipahami atau masih samar-samar, kalian tanyakan di grup kelas saja. Oke, cukup untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.